Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 30 Jakarta. Dan di sini ada kegiatan bersama peserta didik, tapi juga didampingi oleh para guru mereka tentang bagaimana bermedia sosial sehingga anak-anak terhindar dari kejahatan seksual. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. SMP 30 Jaya. Prestasi Yes. Seks bebas No. Oke. Cukup menarik ini. Ya, ini pertanyaan pertama saya nih. Ya. Apakah di usia kita ini kan usia SMP ini kan usia yang coba-coba ya, usia penasaran, bener nggak? Ya kan? Yang dilarang malah dikerjain, bener nggak? Ya, tambah penasaran kalau dilarang. Nah, Ibu, ini di usia-usia seperti ini ya Bu ya. Ini apakah anak usia SMP ini sudah mulai suka nggak dengan lawan jenis? Oke. Nah, Oh, anak-anak langsung rame ya. langsung kan? Ya. Istilahnya apa ya? Pacaran ya? Suka gitu. Nah, itu Bu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Meskipun kata Pak Irwan ini sebenarnya anak-anak pada santai, tapi yang hadir ini adalah anak-anak yang menurut saya luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan nih. Wah. Oke. Nah, adik-adik, tadi pertanyaan Pak Irwan cukup menarik ya. Apakah usia kalian yang 13-15 tahun ini mulai tertarik dengan lawan jenis? Nah, jawabannya secara perkembangan psikologi anak atau psikologi remaja itu iya, justru normal. Kalau kalian nggak tertarik sama lawan jenis berarti tidak normal gitu ya. Nah, jadi nggak apa-apa ya suka dengan lawan jenis. Ya nggak boleh suka sama sejenis ya, itu nggak boleh ya. Tapi kalau dengan lawan jenis nggak apa-apa. Nah, problemnya adalah pada usia ini kalian itu tadi Pak Irwan sudah bilang masa coba-coba tadi, penasaran dan lain-lain. Karena apa? Karena di Indonesia itu pendidikan seks dianggap sebagai sesuatu yang tabu ya. Siapa yang di rumah dengan bebas ngomongin tentang hal-hal kayak anak waktu kecil gini? Dulu aku keluar gimana caranya dari perut mama gitu ya. Terus mamanya ngebohongin gitu ngejawabnya. Enggak, dulu kamu itu di perut mama tapi keluarnya kemudian dengan cara yang tidak tepat. Padahal jawab aja, nggak apa-apa. Bahkan sekarang ada video-video yang nunjukin justru di saat itu si ibu harusnya menunjukkan betapa mama mengandung kamu 9 bulan 10 hari, lelahnya bukan main karena mama harus manggul kamu kayak gini nih. Nah, nanti keluar pada bagian ini, jadi jelasin aja. Nah, orang Indonesia nganggap itu tabu. Nah, yang kedua, nah ini bahaya banget nih. Kekerasan seksual berdasarkan berbagai kasus yang saya tangani waktu di KPAI, mayoritas anak tidak paham apa yang di tubuhnya itu nggak boleh disentuh dan nggak boleh dilihat orang lain. Jadi hanya kamu yang boleh menyentuh dan melihatnya. Nah, untuk laki-laki maupun perempuan tuh berbeda tentu. Dan itu harusnya diajarin waktu masih kecil. Jadi kalau ada sampai yang mau nyentuh, mau ngelihat, berarti lapor ke mama. Itu harus diajarkan. Karena ternyata berbagai kekerasan seksual itu nggak ngerti bahwa bagian itu nggak boleh disentuh orang lain, bagian itu nggak boleh dilihat orang lain. Dilihat tuh gimana caranya? Ya bisa saja kamu disuruh ngebuka. Yang kedua adalah pakai foto ya. Kirimin foto dong, kirimin video dong, karena pacaran kan cuma untuk kita berdua. Nah, lalu kemudian kirim-kiriman video dan foto tidak senonoh. Nah, ini yang nggak boleh. Dan ini fakta ya adik-adik. Karena saya kemudian menangani kasus seumur kalian loh ya. Di Jakarta. Jadi orang tua si perempuan melakukan pelaporan ke polisi atas undang-undang ITE. Kenapa?
Karena setelah putus, si cowok nunjukin ke teman cowoknya yang lain. Lalu teman cowoknya yang lain diam-diam mengirim ke handphonenya dia. Lalu diam-diam menyebarkan. Nah, akhirnya ini anak harus berkasus dengan hukum, ya. Jadi hati-hati banget. Dan bagi adik-adik itu resiko kalian ketika kalian memfoto walau di kamar sendirian, lalu serasa hanya untuk kekasihnya, tapi ternyata kalau kita kirim ke dia, itu apakah kita bisa mengendalikan dia mau kirim kemana? Jadi hati-hati, jangan pernah kasih atas nama cinta, tidak ada kayak begitu. Kalau atas nama cinta justru akan dilindungi, bukan dengan cara seperti itu, ya. Oke, setuju ya? Jadi kalau ini terutama yang cewek, kalau ada laki-laki yang meminta dengan alasan adalah atas nama cinta, jangan pernah dikirim, dan kalau bisa putusin segera itu cowoknya, gitu ya. Karena dia udah pasti nggak bener itu, oke? Kayak gitu. Nah, kira-kira begitu Pak Irwan. Ya, oke. Ya, waduh, luar biasa penjelasannya ya. Nah, ini sekali lagi Mister mohon disimak bersama-sama ya, jadi tidak ngobrol sendiri-sendiri begini ya. Ya, coba fokus lagi. Halo. Ya, fokus lagi ya. Ya, ini kita talk nggak lama ya. Jadi mohon kamu cermati, kamu resapin, nanti bisa bermanfaat buat kamu. Oke, kita lanjutin lagi ya. Cuma 30 menit kok kita ya. Sebentar doang ini. Mister mau tanya-tanya lagi soalnya. Ya. Kita lanjut ya. Oke. Ya. Nah, ini pertanyaan juga nih yang sering kali digelisahkan sama anak-anak teenagers nih. Yeah. Yang apa resikonya kalau tidak ada pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja? Nah, oke. Pertanyaannya menarik ya. Adik-adik, saya ingin mengungkapkan fakta dari data milik negara yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada tahun 2021, mereka melakukan survei pengalaman hidup anak. Yang disurvei mencapai 200.000 anak se-Indonesia. Hasilnya cukup kaget untuk kekerasan seksual, yaitu laki maupun perempuan semua punya resiko yang sama. Jadi untuk anak perempuan, dari hasil survei itu setiap 11 anak perempuan, 1 mengalami kekerasan seksual. Lalu yang kedua, laki-laki bagaimana? Nggak aman juga. Setiap 17 responden, 1 untuk anak laki-laki, 1 orang mengalami kekerasan seksual. Jadi laki maupun perempuan semua sama-sama beresiko. Jadi harus sama-sama mengerti tentang kesehatan reproduksi. Salah satu sebenarnya yang paling sederhana, dan ada lagu-lagu sebenarnya ketika anak TK ya, mana bagian yang nggak boleh disentuh misalnya tadi. Kalau perempuan berarti kita nggak boleh orang Indonesia itu kan aneh ya, ngomongin misalnya alat kelamin laki-laki, penis, dia nyebutnya burung gitu kan. Lalu anak kelamin perempuan disebut vagina, terus nggak nyebut itu. Rasanya kalau nyebut kata vagina kayak porno, padahal kan enggak, itu bahasa Latin, itu bahasa keilmuan. Orang Indonesia kemudian mengganti dengan berbagai kata. Kamu tahu nggak, ketika saya dengan pihak kepolisian menangani kasus-kasus kekerasan seksual, BAP itu kan harus seperti yang diucapin anak kan. Nah, jadi ngejelasinnya itu kan bikin bingung. Misalnya gini, apa yang dilakukan oleh si pelaku sama kamu, bisa dijelaskan? Iya, jadi pelaku itu mengeluarkan burungnya. Kan kalau kata burung gimana? Kan polisi ngetiknya burung ya. Terus burung dari kandang kah gitu kan. Jadi, nah itu hal yang jadi membingungkan pada saat melakukan BAP misalnya. Jadi keliru orang Indonesia mengatakan, kamu nanti kalau jadi orang tua, jadi ayah ibu ya, jadi papa mama, jangan pernah mengatakan dengan kata-kata seperti itu. Sebutkan saja bahasa ilmiahnya. Itu yang nggak ada pornonya itu. Nah, yang kedua nih Pak Irwan, yang kemudian bagian yang perempuan tuh yang mana? Yaitu kita bisa sebut misalnya orang mulai, boleh nggak sih guru olahraga megang kita? Boleh, tapi yang dipegang bagian yang mana? Nah,
Kalau menggunakan misalnya perempuan bagian dada nggak boleh. Kalau laki-laki sama dengan perempuan, kalau bagian vagina maupun penis ya nggak boleh. Lalu laki-laki ditambah adalah pada bagian bokong atau duburnya. Nah, itu hal yang sebenarnya nggak apa-apa diomongin, tapi karena orang Indonesia menganggap tabu, kadang-kadang guru IPA juga nggak berani ngomong dengan cara yang jelas. Nah, padahal kesehatan reproduksi itu ada di berbagai mata pelajaran. Olahraga ada, penjaskes kan kamu punya teori ya? Ya, betul kan? Nah, yang kedua adalah berada di mata pelajaran seperti misalnya IPA, kan gitu. Nah, adik-adik, jadi kalau kita melakukan itu hal-hal yang kemudian tadi ya Pak Irwan kita ngomongin bahaya ketika anak nggak tahu, salah satunya gini, kamu pacaran lalu kamu melakukan hubungan seksual, ini sebenarnya itu di pelajaran ada loh ini gitu ya, di kurikulum kita ada, lalu melakukan apa sih resikonya? Kehamilan yang tak diinginkan. Karena anak-anak seumur kamu karena jarang sekali berkomunikasi ya tentang hal-hal yang sifatnya seksual karena dianggap tabu tadi oleh orang Indonesia, kamu cari sendiri. Akhirnya kamu jadi tersesat gitu ya, bahaya banget ini. Nah, misalnya gini, khusus perempuan ya, saya ingatkan. Kalau Anda, kalau ini laki-laki dan perempuan, kalau Anda melakukan hubungan seksual sebelum waktunya karena usia kamu tuh belum siap secara biologi, maka akan punya dampak-dampak, terutama yang perempuan. Pertama, bisa mengalami kerusakan organ seksual. Yang kedua, bisa mengalami juga masalah pada rahim. Jadi tubuh kamu itu di umur kamu yang sekarang itu belum siap hamil sebenarnya. Kalau belum siap hamil, maka kamu akan 9 bulan itu menopang sesuatu yang berat sekali. Yang itu akan merusak tulang-tulang kamu juga. Dampaknya nanti. Lalu yang ketiga, ketika kamu hamil, ya ingat, reproduksi perempuan itu ketara, kelihatan. Reproduksi laki-laki enggak. Laki-laki habis itu ya udah gitu. Kalau perempuan enggak. Jadi kalian nih kalau yang perempuan sangat bahaya. Nah, kehamilan untuk janin yang berkembang di tubuh kita pun, karena kita masih anak-anak, maka janin sama si ibu rebutan nutrisi. Yang menang kira-kira siapa? Ibunya. Makanya banyak anak yang meninggal sebelum usia 1 tahun itu bayi dari yang melahirkan ibu yang masih remaja. Karena sebenarnya dia kekurangan nutrisi sejak dalam kandungan. Ini yang juga memunculkan stunting. Jadi kalau kayak gitu buat apa kamu melakukan hal-hal itu? Untuk perempuan semuanya rugi. Nggak ada baiknya. Kamu juga putus sekolah biasanya karena merasa malu. Walaupun diberi kesempatan kamu juga enggan. Ini juga terjadi. Dan masih harusnya kamu main-main, kamu jadi ngomong anak. Apa enaknya? Nggak ada. Jadi mulai hari ini no sex. Dan katakan, oh ini atas nama cinta, tidak ada kata cinta untuk itu. Kalau kamu ya laki-laki mencintai perempuan, maka sebenarnya tidak akan pernah merusak dia, gitu. Dan tidak pernah juga ngajak coba-coba atas nama cinta, enggak boleh juga dan jangan mau, gitu ya. Ingat, untuk perempuan lebih beresiko berkali-kali lipat, ya. Oke, mungkin itu Pak Irwan. Luar biasa. Saya menyimpulkannya juga, wah, ya, dipahami nggak? Wah, ya. Nah ini ternyata kedua-duanya memiliki resiko yang sama ya, rentan baik pria dan wanita. Ya, terus kemudian hal-hal yang kita rasa selama ini agak sulit ya untuk kita bicarakan di rumah ya, karena tabu ya, sehingga akhirnya itu mengakibatkan kita cari-cari keluar. Padahal sebenarnya pendidikan seks ya, reproduksi remaja segala macam itu hal-hal yang harus dijelaskan secara gamblang. Kenapa? Biar kamu nggak ambigu gitu ya. Dan ini apa yang kamu rasa, kamu bisa komunikasi dengan bapak ibu, dengan ibu ya, ibu guru yang kamu ingin kamu ceritakan gitu ya. Karena usia-usia mereka ini kan usia-usia lagi yang sedang berkembang ya. Berkembang, ingin tahu. Reproduksinya pun juga ada perubahan-perubahan secara fisik ya. Nah itu ada kebingungan juga biasanya kan. Kenapa nih? Nah itu bisa komunikasi gitu ya. Oke Bu, ini ada satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Ya terkait
Ini maraknya nih di media sosial. Oke. Ini banyak kejahatan seksual secara daring ya, yang mengancam remaja saat ini, Bu. Yeah. Jadi ya apa? Ya kadang-kadang ya ada yang namanya so-so gitu ya. Ya, jadi dirayu-rayu di WA atau gimana ya itu, terus kemudian membuat ya orang itu tersebut akhirnya juga dia berani untuk melakukan hal-hal yang ini karena rayuan-rayuan secara daring itu. Nah ini bagaimana Bu menjelaskannya, Bu? Oke, siapa di sini yang nggak punya media sosial? Nggak punya, ya kan nggak ada kan? Artinya semua punya ya. Nah, adik-adik, nggak apa-apa punya media sosial, tapi kamu harus belajar tentang bagaimana menggunakan media sosial yang sehat. Kenapa? Karena banyak kasus-kasus dalam media sosial ini yang anak-anak menjadi korban kejahatan seksual, baik dari orang yang dia kenal maupun yang orang asing yang sama sekali tidak dia kenal. Saya pernah menangani kasus seorang anak di Yogyakarta usia 16 tahun mengalami kekerasan seksual secara daring selama hampir 1 tahun, sehingga anak ini mengalami depresi bahkan hampir bunuh diri, di mana pelaku yang mengaku mahasiswa kedokteran usia 22 tahun ternyata adalah seorang pengangguran di Aceh Utara. Bayangin Aceh Utara ya. Nah ini bisa diungkap polisi selama handphone yang sana itu masih aktif dan terjadi komunikasi segera dilacak. Begitu ketahuan, maka polisi kan juga ada di wilayah sana. Polri di sini segera mengontak dan langsung melakukan penangkapan di posisi di mana GPS itu menunjuk pada orang yang bersangkutan. Jadi bisa dilacak. Yang kedua adalah handphone si korban. Walaupun sudah dihapus tuh ada alat yang bisa membangkitkan kembali di kepolisian itu. Jadi nanti komunikasi bisa dilihat. Dan hebatnya polisi itu sudah tahu kasus-kasus begitu, mereka langsung lihat percakapan melalui Japrian. Kalau di WA ada kalau di zaman usia saya sama Pak Irwan mungkin FB kita gitu ya, di inboxnya. Kemudian kalau kamu kan di IG biasanya gitu ya, anak remaja ya. Nah itu mulai dari situ. Itu biasa berawal dari apa? Berawal dari kalian biasanya melakukan kegalauan. Jadi bikin komen atau bikin status yang galau. Lalu ditangkap nih oleh predator anak. Kenapa galau? Karena gini kalian. Coba gini ya. Orang nggak pernah jarang makan, begitu mendapatkan makanan yang enak, kira-kira bagaimana? Disantap, betul. Dihabiskan dan lahap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiorenza Zalianti dari kelas 8E. Di sini saya izin bertanya mengenai tanggapan Ibu. Jadi dari yang kita ketahui bahwa teknologi AI ini sudah sangat berkembang sekali di media sosial. Saya sempat melihat kasus ada seorang wanita remaja yang mengunggah fotonya yang sebenarnya kalau dibilang tuh normal Ibu. Pakaiannya tertutup, tidak menggunakan pose yang ofensif dan lain-lain. Tidak vulgar. Namun foto tersebut diedit oleh teknologi AI dan wanita tersebut bisa telanjang gitu jadinya, Bu. Nah, oleh sebab itu saya ingin bertanya, tanggapan Ibu terhadap kasus seperti itu tuh apa? Apakah kita sebagai remaja memiliki batasan apa aja sih yang boleh kita unggah di media sosial? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Ya, silakan. Baik pertanyaannya ya, terima kasih. Itu hal yang saat ini sedang ada. Jadi gini ya, adik-adik. Sekarang itu karena kemajuan teknologi, kita itu teknologi informasi ya, terutama, dan juga banyak hal yang mungkin, ini kan kamu lahir di era digital nih ya. Jadi kalau saya dengan Pak Irwan lahir di era monolog gitu ya, kalau kamu nih enggak gitu. Nah, kalian ini berhadapan dengan berbagai risiko. Jadi memang orang tua itu, termasuk para guru, itu lebih sulit pada kondisi sekarang. Mendidik anak zaman sekarang itu lebih sulit. Makanya kalau anak-anak yang sekarang misalnya udah baru aja nikah lah, baru lulus gitu,
membandingkan dengan dirinya dulu itu sudah jauh berbeda. Apalagi ketika saya masih SMP atau Pak Irwan masih SMP, itu lebih jauh berbeda lagi. Kami lebih aman, tidak ada handphone, TV juga cuma TVRI, betul ya Pak Irwan? Betul. Kami tuh nggak sulit terpapar lah teknologi. Jadi kalau kami tuh bermain di lapangan, berkeringat, pokok itu naik sepeda keliling itu adalah aktivitas kami. Kalian itu udah nggak bisa kayak gitu. Pertama nih ya, memang orang tua ya harus juga memahami bahwa anak-anak ini tuh boleh main gitu. Tapi memang harus dilihat usia. Kalau kalian usia 13 sebenarnya aman bermedia sosial. Yang kedua, tapi di bawah 13 itu sebenarnya tidak aman. Lalu yang kedua adalah, jadi kalau kamu punya adik-adik yang sekarang terpapar gadget, itu sangat membahayakan sebenarnya. Dan waktu saya di KPAI, saya itu datang ke banyak rumah sakit jiwa yang sekarang dipenuhi oleh remaja. Dulu tuh nggak ada remaja masuk rumah sakit jiwa. Tapi sekarang remaja itu banyak yang masuk rumah sakit jiwa karena mengalami depresi. Salah satunya adalah kecanduan game online, kecanduan pornografi, ya, dan itu merusak ternyata seluruh saraf otak, ya, untuk yang kecanduan pornografi. Dampaknya kemudian itu harus diobati karena sarafnya. Jadi kamu harus udah nggak bisa psikolog, harus psikiater. Makanya kenapa dirawat di rumah sakit jiwa. Dan dulu tuh bangsal anak nggak ada di sana, sekarang sudah ada. Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh melakukan kunjungan ke rumah sakit jiwa, lihat di sana banyak sekali anak-anak mengalami itu. Nah, jadi kamu jangan sampai merusak otakmu dengan kecanduan perlengkapan seperti gadget ini, karena dia itu kayak apa ya, pisau tajam gitu ya. Kita meleng dikit dia bisa melukai kita. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan. Yang kedua tadi pertanyaan tadi, iya betul bisa diedit. Jadi kepalanya kamu, badannya orang lain bisa. Atau kepalanya kamu, badannya kamu bisa, tapi pakaiannya dilepaskan. Nah, itu memang hal-hal yang kemudian tiba-tiba kita bisa menjadi alat ancaman. Itu sudah dilakukan pada kasus-kasus pinjol. Jadi orang yang ngutang susah dihubungi itu, dibikinin itu. Lalu diancam disebarkan ke kontaknya dia. Karena kontaknya kan udah disedot oleh si pinjol kan. Dengan teknologi mereka. Nah, lalu akan disebar, kondisinya kita dalam keadaan kata orang toples gitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, lalu bagaimana untuk remaja? Iya betul, tadi sebenarnya sudah dijawab sendiri. Apakah kami perlu membatasi uploadan kami gitu ya, terutama tentang foto-foto di media sosial? Iya betul, wajib. Pertama ya, kamu jangan selalu memposting ya hal-hal yang sifatnya pribadi. Atau kamu sering banget misalnya memposting diri kamu dengan foto yang memang mudah sekali untuk diedit. Kan beda kalau fotonya ini lagi rame-rame gini, editnya buka baju kan nggak mungkin ya. Masa duduk bersama buka baju gitu ya. Atau misalnya kamu lagi berpelukan masing-masing ada 5 teman gitu ya. Itu juga kan sesuatu yang sulit untuk diedit. Tapi kalau kamu sendirian dengan gaya-gaya, apalagi gaya-gaya yang menggoda gitu ya, itu bisa menjadi sasaran untuk diedit dengan teknologi tadi. Jadi hati-hati ya, apalagi ketika dilihat, aduh kamu cantik banget, seksi, itu bisa jadi sasaran gitu ya. Jadi kalian ini sekarang kamu perlu tahu, Indonesia menduduki tempat 10 tertinggi di dunia dari 188 negara terkait dengan kejahatan seksual secara daring. Jadi kita tuh menjadi juara ke-10 gitu. Betapa itu dari 188 negara, kita menjadi 10 tertinggi, itu luar biasa membahayakan. Oleh karena itu gara-gara apa? Pengetahuan kita tentang tadi, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan juga kesehatan mental itu termasuk kamu kurang tadi ya perhatian, kasih sayang, itu akan berdampak sekali bagaimana kamu di media sosial. Jadi sekali lagi hati-hati, jangan pernah posting status-status galau. Lebih baik kamu menulis atau berteriak. Kamu belajarlah untuk mengelola emosi. Dulu saya tuh waktu zaman COVID,
Ketika saya punya pekerjaan banyak, saya harus ngajarin anak saya, juga saya dengan kondisi rumah yang begitu, itu membuat saya juga stres. Tapi saya berusaha, karena saya orang dewasa, saya bisa ngelola emosi. Saya itu memilih keluar dari dalam rumah ke halaman. Saya kemudian di situ mending marah-marahin tanaman, atau saya mendingan bernyanyi. Jadi anak saya suka ngelihat saya, terus dia belajar sama mengelola emosi. Jadi kalau saya bisa wudhu, ya saya wudhu. Kalau belum bisa ternyata diatasi dengan wudhu, saya mending berteriak di luar. Saya tidak mau anak saya menjadi pelampiasan emosi saya. Itu juga mengajarkan anak saya untuk mengelola emosi yang sama dan tidak mengumbar kemarahannya kepada lawan jenisnya. Ya, jadi karena banyak juga anak-anak itu nanti harus pakai materi tersendiri sih, bagaimana pacaran yang sehat mental maksudnya. Ya, karena tanpa kamu sadari pasangan kamu sebenarnya melakukan kekerasan, walaupun bukan kekerasan fisik, tapi bentuk-bentuk kekerasan itu bisa dilakukan. Marah kalau WA nggak segera dijawab, marah kalau kamu posting sesuatu yang menurut dia kamu mengeksploitasi. Ya, video dengan teman-teman atau teman-teman guru dan juga para peserta didik di SMP Negeri 30 Jakarta yang berbicara sebenarnya tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Oke ya, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran.